Halo sahabat Bingkai, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Iman Sulaiman seperti biasa akan menyajikan informasi-informasi menarik dan inspiratif yang sayang untuk Anda lewatkan. Yang dikemas dalam program Bingkai Kabar Cianjur. Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Abdi Bangsa Institut kini memiliki fasilitas gedung baru. Peresmian penggunaan gedung baru tersebut berlangsung Kamis 15 Juni 2017 bersamaan dengan kegiatan buka puasa bersama keluarga besar Sivitas Akademika Abdi Bangsa Institut. Sebagai bentuk syukur keluarga besar Sivitas Akademika LKP dan LPK Abdi Bangsa Institut Cianjur, Kamis 15 Juni 2017 melaksanakan seremonial peresmian atas penempatan gedung baru yang lokasinya tidak jauh dari gedung lama, yaitu Jalan Dr. Muwardi Bypass Cianjur. Hadir pada kesempatan tersebut pejabat Dinas Pendidikan, pengurus HIPKI Kabupaten Cianjur, perwakilan pimpinan LKP dan para pemangku kepentingan lainnya. Pada hari yang sama juga dilangsungkan launching program kegiatan tahun akademik 2017-2018, diikuti dengan penyerahan santunan bagi anak yatim dan bagi-bagi takjil kepada warga masyarakat. Hari ini kita mengadakan acara launching program, dilanjutkan dengan peresmian gedung baru. Dalam hal ini, alhamdulillah telah hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan diwakili oleh Bapak Sekdis, kemudian mitra kita dari perbankan, Bapak Ilham Hamzah dari KCP Bank Syariah Mandiri KCP Cianjur. Kemudian sini juga hadir beberapa orbit. Dalam acara ini isinya kita melaksanakan ta'aruf silaturahmi dengan para mahasiswa baru. Kemudian kita juga melaksanakan program charity, memberikan santunan kepada beberapa anak yatim. Kemudian hari ini juga puncak acara itu dengan peresmian gedung baru LKP Abdi Bangsa. Mudah-mudahan gedung baru ini membawa warna baru, semangat baru, kemudian motivasi baru pada para warga belajar dan juga para pengajar. Mudah-mudahan dengan gedung baru para warga belajar maupun para pengajar lebih semangat dan lebih sukses lagi di masa depan. Dan seperti apa harapan dari ketua program? Berikut petikan wawancaranya. Syukur alhamdulillah kita mempunyai gedung baru, dan syukur alhamdulillah dengan di tahun yang keempat ini kita mendapatkan gedung yang baru yang lama, yang mana setelah menjadi rencana strategis kami untuk mempunyai gedung yang baru. Tentunya membuat untuk tim Abdi Bangsa memberikan motivasi yang baru, semangat baru, dan tentunya menjadi motivasi juga dan menjadi kebanggaan juga khususnya untuk warga Cianjur, bahwasannya di Cianjur mempunyai salah satu lembaga LKP Abdi Bangsa yang programnya perhotelan, dan tentunya akan menjadi option pilihan yang menjadi pilihan untuk mengikuti program pelatihan perhotelan. Saya ucapkan selamat kepada Bangsa Institut. Kita sampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Abdi Bangsa Institut sudah mampu Selamat dan sukses atas peresmian gedung baru, semoga membawa dampak positif untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang. Tim Formatur sebagai amanat Kompercap PCNU ke-17 tingkat Kabupaten Cianjur menghasilkan susunan Kabinet 2017-2022 yang didominasi wajah-wajah baru dari kalangan muda, khususnya di jajaran Tanfiziah. Dan berikut kita ikuti laporan selengkapnya.
pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur diumumkan secara resmi oleh Ketua Tanfidiyah terpilih yang turut dihadiri dan disaksikan langsung unsur dari Mustasyar dan Suriah Minggu 18 Juni 2017 di Aula PCNU Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan yang sama, PCNU melaunching Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Lazisnu yang dipimpin Asep Sofyan Halim, diikuti penyerahan zakat secara simbolis dan santunan untuk anak yatim. Bahwa amanat dari konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-17 yang baru memilih Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah adalah menyusun pengurus lengkap Mustasyar Syuriah dan Tanfidiyah masa khidmat 2017-2022. Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu rapat pembentukan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur oleh Rois terpilih dan Ketua Tanfidiyah terpilih telah dilaksanakan didampingi 5 orang formatur. Dari seluruh pengurus itu, yang pertama memang ada yang pengurus lama dan sudah berkarir di NU sejak mulai lembaga, badan otonom, lajnah hingga sampai di pengurus cabang. Yang kedua juga kita mengakomodir kader-kader NU yang pada pengurusan lalu tidak masuk di dalam struktur pengurus NU. Dan yang ketiga kita mencoba kali ini memasukkan beberapa tokoh akademisi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Cianjur ini, juga tokoh birokrat sekaligus pelaku-pelaku usaha. Karena periode mendatang NU ini juga lebih meningkatkan bagaimana peran NU untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu potensi yang kami gali tadi sekaligus launching Lazisnu dengan tujuan tidak lain adalah untuk menggali potensi zakat warga Nahdiyin yang ada di Kabupaten Cianjur, dan kami sangat optimis dengan launching tadi ternyata responnya luar biasa. Mungkin progresnya akan kita lihat dalam sebelum akhir Ramadan bulan Syawal ini sudah kelihatan. Dan yang ketiga, acara ini tadi digelar yaitu dalam rangka meningkatkan kepedulian kita terhadap kaum duafa dan yatim piatu, sehingga tadi juga ada santunan untuk anak-anak yatim piatu yang berada di lingkungan SMP NU dan kantor NU di Cianjur ini. Pendatang baru dengan yang lama seperti berapa presentasinya? 60-40 dan kita prioritaskan memang yang di Tanfidiyah itu benar-benar kader muda. Ya. Praktis saya yang paling tua, selebihnya di bawah 50 tahun. Kita di samping kalau fasilitas kita akan menaikkan kantor ini menjadi 2 lantai, karena tahu sendiri rapat sudah tidak cukup, halaman juga sudah tidak cukup. Ini ya. Yang kedua, kita akan memanfaatkan tanah wakaf 5 hektar yang di Cianjur Selatan. Insya Allah akan berdiri pesantren terpadu An-Nahdlatul Ba'dal Hajj. Nanti akan kita mulai pembangunan Masjid An-Nahdlatul di Kecamatan Neres Cianjur Selatan. Mudah-mudahan nanti akan kita kembangkan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dan berikut adalah pengurus inti Nahdlatul Ulama cabang Cianjur. Selamat mengemban amanah, semoga NU menjadi semakin lebih maju. Program Bazar Murah Koperasi Syariah 212 Cianjur menjelang Lebaran sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tengah melambungnya harga bahan pokok. Kehadiran KS 212 menjadi solusi untuk masyarakat yang kini tengah menghadapi Lebaran. Dan berikut liputannya. Komunitas Koperasi Syariah 212 Kabupaten Cianjur Rabu 21 Juni 2017 menggelar Bazar Murah Lebaran, dan salah satu lokasi bazar tersebut adalah di lingkungan Majelis Ta'lim At-Taqwa Cikidang, Cianjur, Jawa Barat. Antrian masyarakat menunjukkan mereka sangat antusias dan benar-benar membutuhkan solusi menghadapi Lebaran tahun ini. Alhamdulillah,
adanya Bajar ini 212 sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang takwa ini ya. Jadi harga lebih murah dibandingkan dengan ya di pasar ini, sangat manfaat untuk ibu-ibu semua. Alhamdulillah jadi bisa lebaran ya. Alhamdulillah ke 212 terima kasih atas adanya pasar murah ini. Alhamdulillah untuk tahun ini kami dari Koperasi Syariah 212 Komunitas Cianjur itu mencoba langkah awal yaitu dengan Bajar Murah, dan kegiatan Bajar Murah ini ditempatkan di 4 titik. Pertama yaitu di sini sentral di Majelis Taklim Taqwa, yang kedua di Sekretariat di Baleder, yang ketiga itu di halaman Hotel Puncak Mas Hotel Sinta 3, dan yang keempat di Kampung Cinengah, itu merupakan basis masa FPI yang ada di Cipanas. Nah, adapun yang kami jual untuk tahun ini memang belum begitu banyak. Kami baru menjual 4 item. Pertama beras, kedua ayam, ketiga minyak, dan yang keempat telur. Alhamdulillah ini merupakan kerjasama dari salah satu anggota kita, yaitu Dr. Haji Sahib, yang memang beliau ini adalah membidangi tentang ayam dengan telur. Tapi yang terpenting kegiatan ini adalah kami berharap dengan kegiatan ini merupakan sosialisasi daripada kegiatan kami, daripada keberadaan KS 212 yang ada di Cianjur ini. Lalu seperti apa komunitas KS 212 Kabupaten Cianjur ke depan? Dengan ada kegiatan KS 212 dalam bidang perekonomian, ini bisa menutup hal-hal solusi bagi penyelesaian fakir miskin dan yang lain-lainnya. Kemudian dari yang penting pada saat bulan Ramadan ini atau menjelang Lebaran, banyak orang yang butuh kepada bahan-bahan pokok ini, maka ini sangat tepat sekali kegiatan seperti ini karena dapat meringankan saudara kita yang kebetulan juga tidak mampu untuk untuk membeli barang-barang yang saat ini sedang membumbung tinggi. Inilah solusinya, dan ini mudah-mudahan bisa berlanjut seterusnya setiap saat di saat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu ini juga jadi amal soleh yang insya Allah yang utama dan yang cocok dengan ajaran Islam. Punya cita-cita ke depan untuk membangun sebuah infrastruktur yang lebih permanen lagi. Ya, istilah dalam Islam namanya muqaddimah, pembukaan, supaya juga publikasi, supaya masyarakat tahu bahwa di Cianjur ini ada yang disebut dengan KS 212 yang mudah-mudahan ke depan bisa berdiri permanen dan memiliki semacam mall apalah namanya, semacam retail yang lain yang bisa mengimbangi kelompok lain yang emang mereka pun dakwah untuk agamanya. Kita ini lebih penting lagi bahwa kita ini mayoritas Islam harus bangkit dan harus cepat maju, dan perlu kita dukung hal seperti ini. Dan ini mulai kita buka dimahnya lah supaya ke depan kita punya seperti yang kita harapkan. Nilai-nilai KS 212, amanah, berjamaah, dan ijah diharapkan selalu menjadi pedoman umat Islam dalam bermuamalah. Ya, jangan beranjak dulu, nantikan informasi bagaimana khidmatnya wisuda santri Al-Intiqol setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar KKP Ranti mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Iman di sini dalam rangka mewawancari saya sebagai pimpinan KKP Ranti. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan buat kami sekeluarga. Tujuan puasa apa itu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan? Tujuan puasa adalah ada takwa. Yang takwa itu yang bagaimana? Seperti Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Yang pertama segera mohon ampun. Yang kedua adalah melapangkan harta baik lapang maupun sempit. Ketiga menahan amarah. Empat memaafkan dan berbuat baik. Semoga di hari bulan Syawal nanti pada tanggal 1 Syawal kita kembali menjadi fitrah mendapat kemenangan. Kemenangan itu yang mana? Yang beriman, yang bertakwa dan berbuat baik. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mudah-mudahan di bulan Syawal dan seterusnya Syawal Habib Rayakun kita menjadi orang yang bertakwa, karena selama 1 bulan kita latihan untuk banyak berbuat baik, saling memaafkan dan saling kita menghormati sesama rekanan dan sesama keluarga. Harapan ini untuk saya tidak lain adalah semoga kita di bulan Syawal ini latihan selama 1 bulan ini dipraktekkan di bulan Syawal. Kita berbuat baik di bulan Syawal, kita sedekah lapang dan sempit di bulan Syawal, jangan bulan puasa saja. Sebab tujuan Allah adalah takwa, beriman dan berbuat baik. Itu yang saya harapkan. Semoga LKP Ranti menjadi suri teladan atau menjadi pimpinan, terutama saya sendiri bisa memimpin anak-anak yang kursus, apalagi mengerti maksud dan tujuan Allah, kenapa Allah menciptakan kita semua. Idul Fitri, mari kita mendapat kemenangan. Yang mendapat kemenangan yang bagaimana? Yang pertama yang beriman, yang kedua yang bertakwa, yang ketiga adalah berbuat baik. Semoga kita semua bisa menjalankan tugasnya apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang husnul khotimah, banyak berbuat baik, banyak kita melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita. Demikian saya ucapkan sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga besar media online kabarcianjur.com mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nuhun keluarga besar Pawiwan Pasundan haturkeun wilujeng boboran siam hiji Sawal 1438 Hijriah. Nedahapunten lahir temu karing batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamahum. Pondok Pesantren Al-Intiqol Pabuaran Cianjur, Jawa Barat akhir masa pembelajaran tingkat ibtida dan sanawi bertepatan bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah menggelar peringatan Nuzulul Quran, Haflah Musyahadah dan Muwada'ah Rabu 14 Juni 2017. Berikut liputannya. Mengakhiri masa pembelajaran tingkat ibtida dan sanawi Pondok Pesantren Al-Intiqol pada tahun ini bertepatan pertengahan bulan Ramadan 1438 Hijriah melaksanakan program tahunan peringatan Nuzulul Quran, Haflah Musyahadah dan Muwada'ah. Acara diawali dengan prosesi sekapur sirih yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan. Ieu abdi anu kantos ngahulinan rahim mama. Ieu abdi anu kantos nyapekeun bapa. Sakedap deui abdi di ieu pasantren bade didamel pengurus ku guru abdi. Sakedap deui di ieu pasantren abdi rek dijadikeun jelema gede. Tapi abdi teu percaya karena diri abdi sorangan mamah bapa. Lamun teu aya doa ti mamah jeung ti bapa, abdi moal jadi jalma gede. Lamun teu aya panghampura ti mamah jeung ti bapa, abdi moal jadi jalma jadi pengurus di ieu pasantren. Ayeuna waktosna mamah bapa. Ieu abdi anu tukang ngarepotkeun mamah. Ieu abdi anu tukang ngarepotkeun bapa. Abdi anu kurang ngabarubahkeun cipinareut mamah ku abdi disadap dugi ka hata. Abdi anu kurang ngukundit nambih ka pusing. Ti gawit alit dugi ka wanci kiwari.
Musian alim paanggang nogel mondel dina cangkeng menungi alim paanggang jeung mama. Mincak 2 tahun abdi masih kene tukang repotkeun mama. Teu cekap kitu abdi disakolahkeun dibiayakeun. Ku bapa lain teu apal kacape bapa. Lain teu apal kacape mama, tapi abdi can bisa mulang tarima kana jadi bapa jeung mama. Beres sakola abdi diangkatkeun ka pasantren, dititipkeun ka guru abdi, titah nyiar ilmu anu sugan manfaat di dunia jeung di akhirat. Untuk selanjutnya mereka para santri lulusan jenjang ibtidah dan sanawi mengikuti prosesi wisuda yang dipimpin langsung pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Intiqomah. Wisuda ini sudah menjadi agenda pendidikan kami Ponpes Al-Intiqomah ini. Setiap satu kali dalam rangka satu motivasi mereka yang mengikuti wisudawan dan wisudawan. Yang kedua bagi yang belum melakukan wisuda dan juga di samping itu juga bahkan memikat juga kepada para calon santri yang ingin mengikuti pesantren Intiqomah, karena ini adalah walaupun penghargaan kami hanya sedemikian kemampuan dan keadaan kami, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi kami khusus untuk rangka mempertahankan pondok pesantren kesalafiahan dan juga pondok pesantren tradisional. Karena kami kemas dengan sedemikian rupa, mulai UTS, UAS, dan juga kegiatan yang lain dari mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Jangan merasa berakhir dengan wisuda, karena masalah mencari ilmu sampai liang lahat. Bahkan justru ini ada sebuah motivasi yang katakan sebagai esteger atau alat menginjak untuk tahapan yang berikutnya dalam rangka menambah ilmu dan wawasan yang baik. Wisuda adalah bukan akhir dari segalanya. Tunjukkan pengabdian terbaikmu untuk agama, bangsa, dan negara. Pelaksanaan pesantren kilat Sanlat Jago Ramadan 1438 Hijriah yang digelar selama 2 pekan berakhir dengan kegiatan lomba, dan penutupan kegiatan ini dilaksanakan Kamis 15 Juni 2017. Berikut liputannya. Ribuan peserta Sanlat Jago Ramadan yang difasilitasi LPPD SDM BKPRMI Kabupaten Cianjur usai sudah mengikuti program yang dipusatkan di Masjid Agung Cianjur diakhiri dengan kegiatan berbagai macam lomba. Untuk selanjutnya mereka mengikuti rangkaian penutupan yang dihadiri bagian Kesra, mewakili Pemkab Cianjur, anggota DPRD, pengurus MPD BKPRMI, dan jajaran pengurus BKPRMI Kabupaten Cianjur. Kemudian rencana ke depan setelah dievaluasi apa yang nanti yang akan disempurnakan dari kegiatan tahun 2017 ini? Untuk rencana ke depan mungkin kami dari LPPD SDM yang mengadakan kegiatan Sanlat Ramadan ini akan mengadakan pengajian setiap bulan yang dihadiri oleh santri baik SD, SMP ataupun SMK sebagai bentuk jangka panjang program dari LPPD SDM yang berkaitan dengan kepemudaan atau keremajaan, khususnya remaja dan pemuda masjid di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Sanlat yang difasilitasi LPPD SDM BKPRMI pada tahun ini dan jajaran panitia yang telah menunjukkan kesolidannya. Alhamdulillah Sanlat 2017 ini sungguh luar biasa. Karena memang kalau dilihat dari peserta sampai penutupan ini sebanyak 1.053 orang. Yang kedua, keterlibatan dari panitia juga alhamdulillah banyak, termasuk keterlibatan dari panitia-panitia yang ada dari DPD dan LPP. Yang kedua, kesungguhan dari peserta dari awal sampai akhir, peserta semangat. Jadi pada setiap session dan setiap pemateri alhamdulillah mereka ikut
antusias dengan penuh kegembiraan. Begitu juga para panitia dan pematerinya, alhamdulillah mereka semangat walaupun dalam keadaan berpuasa. Ini salah satu hal yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan tahun yang akan datang kegiatan sama semacam ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Di penghujung acara, Kasubag Gesra Setda Kabupaten Cianjur menutup kegiatan yang diikuti dengan penyerahan piala dan hadiah bagi para pemenang lomba. Kodim 0608 Cianjur bekerjasama dengan Yayasan Buddha Suci menggelar bakti sosial bersamaan kunjungan kerja dan safari Ramadan dan Rem 061 Surya Kancana. Berikut liputan inspiratifnya. Pelaksanaan bakti sosial yang diselenggarakan Kodim 0608 bekerjasama dengan Yayasan Buddha Suci Cianjur diikuti antusias warga masyarakat Cianjur. Selain jajaran pengurus dan relawan Yayasan Buddha Suci tampak pula hadir pada kesempatan tersebut. Komandan Korem 061 Surya Kancana didampingi Komandan Kodim 0608 Cianjur dan tamu undangan lainnya yang dipusatkan di halaman dan aula Makodim 0608. Kegiatan baksos ini tiap tahun sih tidak, cuman kalau dengan kerjasama dengan Kodim 0608 Cianjur mungkin sudah bisa 4 kali. Itu yang menjadi harapan depan dari kegiatan ini semua. Kalau Yayasan Buddha Suci ya dari ajaran master kita bahwa kita tuh sedang ya ibarat membagi cinta kasih dalam ya kehidupan manusia itu hanya dengan cinta kasih kita akan bisa hidup bersama-sama dengan saling mengasihi ya. Dalam bingkai Pancasila itu ya. Itulah kalau yang sekarang mungkin dalam Indonesia itu dalam bingkai Pancasila. Karena dalam yayasan kita tuh lintas agama, lintas suku. Jadi yang namanya kita gerakan cinta kasih itu cinta kasih universal. Jadi Yayasan Buddha Suci ini bergerak di ada 56 negara. Kita hanya bergeraknya dalam bidang yang mungkin kemanusiaan, humanis, bencana alam, pendidikan. Sementara itu pada agenda kunjungan kerja dan safari Ramadan tahun ini juga berlangsung pembagian hadiah berupa piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang lomba yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-71. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran beliau, Komandan Korem 061 Surya Kancana di Kodim 0608 Cianjur. Kami merasa bangga karena beliau meluangkan waktu di saat beliau sangat sibuk untuk mengikuti kegiatan VVIP Presiden Republik Indonesia. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Suci yang turut bekerja sama untuk mensukseskan acara ini dalam rangka bakti sosial antara Yayasan Buddha Suci dengan Kodim 0608 Cianjur. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, khususnya kepada para perwira dan bintara tamtama serta PNS Kodim 0608 beserta jajarannya dalam rangka mensukseskan kegiatan, dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang meluangkan waktunya untuk mengantri dan mengambil sembako yang didistribusikan dari Yayasan Buddha Suci. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Danrem bahwa kita diciptakan oleh Allah itu berbeda. Namun demikian perbedaan itu bisa disatukan dengan kita yang telah disampaikan tadi, kita
Undang-Undang Terbit Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari perbedaan-perbedaan tersebut menjadi bisa menyatukan kita dalam rangka mensukseskan negara kesatuan Indonesia dan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dari berbagai lapisan masyarakat dan lapisan organisasi serta lapisan berbeda keyakinan dalam rangka mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dan inilah harapan Komandan Korem 061 Surya Kancana dalam mengimplementasikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kalau kita 2000-an prajurit, yang bulan 1000, saya yakin Buddha Suci akan lebih besar lagi kepada kita. Ini perlu dicatat dengan Buddha Suci, kalau saya lupa lagi nanti. Sebagai umat Islam, saya mungkin sebagian besar yang hadir di sini juga, dari 99 sifat Allah, 2 saja saya cuplik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Cinta kasih intinya seperti itu. Jadi cinta kasih tidak mau lihat agama, cinta kasih bagi umat manusia secara umum semuanya. Saya yakin apabila kita memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim tersebut, kita akan saling menyayangi dengan saudara kita apapun bentuknya. Kita akan selalu ingat kebaikan itu adalah yang utama daripada yang lain-lain. Dirgahayu TNI ke-71, baktimu senantiasa dinanti rakyatmu. Ya sahabat Bingkai, itu tadi informasi-informasi menarik dan inspiratif yang sayang untuk Anda lewatkan. Saksikan terus program kami hanya di www.kabarcianjur.com. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.